Halo, ketemu lagi kita ya pada malam hari ini. Sekarang malam hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sanksi yang ada di dalam hubungan kerja berdasarkan pada PKWT. Ada dua sanksi hukum di situ, ya, untuk Anda ketahui bahwa yang pertama ini sangat populer, ya. Anda tahu bahwa sanksi hukumnya adalah apabila PKWT digunakan untuk hubungan kerja yang sifatnya permanen, jadi pekerjaan itu akan lama ada gitu ya, sampai pensiun masih ada tetap begitu. Itu satu pelanggaran. Karena PKWT itu hanya boleh digunakan untuk hubungan kerja yang paling lama 5 tahun. Nah ini melanggar ini, gitu kan. Nah pelanggaran itu sanksinya adalah demi hukum status hubungan kerja berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Nah PKWTT ini ribet ini. Konsekuensinya kalau PHK dan sebagainya ini panjang ceritanya. Ada pesangon tentunya ya, ada pesangon. Oke, tergantung pada jenis PHK-nya sih. Oke. Nah itu sanksi yang populer. Tapi ada sanksi satu lagi yang barangkali kurang populer, ya, yaitu sanksi yang diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kaitannya dengan pasal 61 juga di UUK, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Intinya di sini diatur adalah, atau bunyi pasal 62 antara lain adalah bahwa begini, pihak yang memutus hubungan kerja PKWT lebih awal daripada yang diperjanjikan. Jadi maksudnya misalnya PKWT itu untuk 12 bulan, tapi salah satu pihak memutus lebih awal, baru 7 bulan sudah diputus hubungan kerjanya. Biasanya yang memutus si perusahaan, katakanlah begitu ya. Nah, saya ulangi lagi ketentuannya ya, ketentuannya berbunyi begini kurang lebih. Pihak yang memutus PKWT lebih awal daripada waktu yang diperjanjikan, maka ya itu akan dikenakan denda atau dikenakan semacam harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, ya pihak kedua katakanlah begitu. Besarnya adalah merupakan perkalian, perkalian antara sisa waktu yang belum dikerjakan 12 bulan dikerjakan 7 bulan. Berarti masih 5 bulan yang belum dikerjakan. 5 bulan ini dikalikan dengan upah per bulan. Jadi kalau upah per bulannya adalah 10 juta, dan apabila yang memutus itu adalah perusahaan, maka perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pekerja PKWT itu 10 juta kali 5 sama dengan 50 juta. Tapi ada pengecualiannya. Memutus di tengah jalan itu bebas dari sanksi apabila 3 alasan. Putus hubungan kerja karena meninggal dunia, si pekerjanya meninggal dunia ya, pekerja meninggal dunia. Yang kedua adalah karena ada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, ya. Dan yang ketiga, ya, apabila pemutusan itu adalah disebabkan karena ketentuan yang diatur yang ada dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Misalnya, di dalam PP diatur tentang, dalam PP ya, peraturan pemerintah, maaf, peraturan perusahaan ya, bukan peraturan pemerintah. Pada peraturan perusahaan diatur bahwa pekerja itu harus disiplin lah, katakanlah begitu. Dalam hal ini tidak boleh sering terlambat, misalnya begitu kan? Gitu. Nah ternyata terjadi pelanggaran itu dan sudah berkali-kali 3 kali diberikan surat peringatan masih belum baik, maka dia di PHK si PKWT itu. Nah, ini nggak apa-apa karena pekerja PKWT itu diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran yang diatur dalam PP peraturan perusahaan atau dalam PKB dalam perjanjian kerja bersama. Nah itu istilahnya escape clause-nya, ketentuan yang melepaskan dari tanggung jawab itu membayar ganti rugi. Ingat di sisi lain, nah bisa juga pekerjanya yang membayar lebih dulu.
Si anak muda ini ketika masuk ke perusahaan itu melamar ke situ, dia juga melamar ke tempat lain kan. Nah, ketika dia bekerja di PT ABC yang tadi itu, ternyata dia diterima juga di PT Maju Makmur, PT yang lain. Dia resign dari PT ABC, padahal dia baru bekerja 7 bulan. Nah, si pekerja juga kena kewajiban harus harus bertanggung jawab atas 5 bulan yang belum dilaksanakan. Berarti si pekerja harus membayar ganti rugi pada perusahaan 50 juta juga. Itu bunyi hukumnya begitu. Tapi pada prakteknya, kalau yang melanggar itu adalah si pekerja, ya sudah. Perusahaan mau nggak akan ngejar-ngejar si, sebutlah namanya Budiman ya. Si Budiman itu kemana-mana. Dia sudah pindah kos ke tempat yang lain, HP-nya juga ganti. Ya sudahlah, oke. Ya sudah. Paling-paling perusahaan hanya ya ngomel-ngomel sedikit. Baik, begitu ya, sederhana saja. Jadi ada, ingat ya, ada 2 sanksi di dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, sampai di sini.